Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah membimbing kita untuk mengenalnya dan meniti jalan kepadanya. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita, entah kita akan berada di mana pada saat ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita yang termulia di antara orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah berbincang tentang bagaimana proses dibangkitkannya manusia. Dan kita sempat sampaikan bahwa yang pertama akan dikeluarkan dari bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, disahihkan oleh sebagian ulama, namun didhaifkan oleh kebanyakan yang lainnya. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah orang yang pertama bumi itu terbelah untuknya. Karena kita tahu yang namanya manusia yang berada di dalam perut bumi ini, bagaimana dia bisa keluar? Maka keluarnya dengan dibukanya celah, kemudian dia bisa keluar dari kuburnya. Nabi yang pertama dibukakan baginya bumi ini. Thumma Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, thumma ati ahlal baqi, kemudian aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mendatangi kuburan Baqi. Fayuhsyaruna ma'i, mereka itu dihimpun bersamaku. Thumma antadhiru ahla Makkah, kemudian aku menanti penduduk Mekah. Fauhsyaru bainal haramain, maka aku dikumpulkan bersama mereka di antara dua tanah haram ini. Namun hadis ini, sebagaimana tadi Anda sebutkan, didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang sahih, Nabi orang yang pertama yang dikeluarkan dari bumi ini. Baik, kemarin kita sebutkan bahwasanya yang pertama akan dapat baju di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa alasannya? Ada 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah, waalaikumsalam warahmatullah, adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menghilangkan ketakutan beliau di padang mahsyar dengan menjadikan orang pertama yang dapat baju. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang sholat pakai sirwal. Sholatnya pakai sirwal. Jadi daleman sarungnya pakaian itu pakai sirwal. Disebutkan itu. Pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, bahwasanya Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar, ya seperti orang-orang yang hendak dibunuh, ditelanjangin sama kaumnya. Jadi bukan karena pakaiannya terbakar, tapi karena ditelanjangin oleh kaumnya. Ya, orang-orang itu tidak percaya bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi, sehingga ditelanjangin, tersingkap auratnya, dilihat orang banyak. Maka Allah memberikan balasan kepada Nabi Ibrahim menjadi orang yang pertama mendapatkan pakaian.
Dan pendapat ketiga ini pendapat yang paling mendekati, seperti disebut oleh para ulama. Baik, orang-orang kafir akan dihimpun juga. Artinya bukan hanya orang yang beriman yang keluar dari kuburannya, tapi semua akan dikeluarkan. Bagaimana kondisi orang-orang kafir ketika dihimpun? Disebutkan bahwasanya semua akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Terus orang kafir di surat Thaha ayat 124 dan selanjutnya sampai 126, Allah mengatakan, ini ayat yang mungkin kita sering mendengarnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa saja yang berpaling dari zikri. Apa artinya zikri ya? Peringatanku. Peringatan-peringatan yang Allah turunkan. Siapa saja para nabi, kitab-kitabnya, mereka berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini, yang menyusahkan di dunia, di kuburan dan kelak di akhirat. Wa nahsyuruhu, ini bicara tentang mahsyar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan menghasyar, menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi orang kafir buta. Kita bicara orang yang makan riba, bagaimana akan dihimpunkan. Kita bicara orang yang mati syahid, bagaimana akan dihimpunkan. Kita bicara tentang orang yang mati dalam kondisi berihram, bagaimana kelak di padang mahsyar. Dan orang kafir akan dihimpun dalam kondisi buta. Apa yang mereka katakan? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa Engkau menghimpunku dalam kondisi aku buta? Padahal sebelumnya hidupku itu aku bisa melihat. Qala, waalaikumsalam warahmatullah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Begitulah telah datang kepadamu peringatan-peringatan dari kami, namun engkau meninggalkannya, engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun engkau dilupakan, ditinggalkan. Allah na'udzubillah min dzalik jamaah. Orang kalau biasa buta itu enak berjalan. Kenapa? Karena dia sudah biasa meraba. Artinya dia udah biasa pelan-pelan dengan tongkatnya. Dia udah tahu jalannya ini kemana. Tapi bagaimana orang yang dalam kondisi tidak buta, kemudian seketika jadi buta? Kira-kira bisa jalan nggak dia? Kalau jalan di rumahnya, mungkin dia masih ingat di situ ada lampu, di situ ada pintu. Tapi dia digiring menuju ke padang mahsyar yang dia tidak tahu jalan menuju ke sana. Maka tentunya mereka akan tertindih-tindih, terinjak-injak, bangkit lagi, jatuh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka dihimpun dalam kondisi buta. Di ayat lain di surah Al-Furqan ayat 34, Allah menceritakan bahwa mereka itu dalam kondisi buta dan tersungkur di wajahnya. Jadi jalan itu dengan wajahnya. Kita di kondisi orang buta, dia akan terjatuh-jatuh, terperosok. Allah katakan, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang dihimpun di atas wajahnya menuju neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat yang paling buruk dan seburuk-buruknya jalan yang menyesatkan mereka. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis bagaimana ada seorang yang tidak bisa mencerna ayat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat jamaah, kita kalau mendapatkan sebuah ayat, membaca hadis, kemudian kita nggak bisa memahaminya, kok kayaknya nggak masuk akal.
Apa yang harus dilakukan? Tanya. Tanya sama siapa? Jangan bertanya kepada dunia maya. Kadangkala dikirim ke Facebook dia, anak ini kok kurang pas sama hadis ini. Nanti yang muncul apa? Sama dengan anak. Kayaknya hadisnya dhaif. Ada lagi ngomentari. Jadi yang komentarin itu sama-sama orang bodoh. Kira-kira antum bisa paham nggak? Ya udah, ikut mereka. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti, tanya sama yang berilmu. Anas meriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi?" Wahai Nabi utusan Allah, gimana orang kafir itu digiring ke padang mahsyar, tapi di wajahnya, bukan di kakinya. Orang kan berjalan di kakinya. Terus gimana ini? Berjalan di wajahnya dia digiring. Apa kata Rasul SAW? Alaysa alladhi amsyahu ala rijlain fi dunya qadiran ala an yumashyahu ala wajhihi yawmal qiyamah. Bukankah Allah yang menjadikan dia di dunia bisa berjalan di atas dua kakinya, mampu menjadikan dia berjalan di atas wajahnya? Orang ini langsung iya. Rasulullah SAW mengingatkan yang bertanya kepada qudratullah, kepada kekuasaan Allah. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Jalla Jalla. Dan kita akan melihat peristiwa-peristiwa setelah ditiupkannya sangkakala ini, akal kita kadang-kadang nggak nerima. Tapi itu terjadi. Kemudian ternyata yang dihimpun pada hari kiamat, yang digiring ke padang mahsyar itu bukan hanya manusia dan jin, tapi binatang pun digiring ke padang mahsyar. Di surah Al-An'am ayat 38 Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satupun binatang yang melata di bumi atau burung yang berterbang, yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah umat-umat seperti kalian. Artinya ada umat burung, ada umat binatang-binatang. Mereka seperti kalian. Ma farratna fil kitab min syai'. Kata Allah, tidak ada satupun yang terlupakan, yang terlewatkan dalam kitab. Yani dalam Lauhul Mahfuz, semuanya tercatat di sana. Lalu Allah katakan, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian mereka itu akan dihasyar menuju Allah Subhanahu wa taala. At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, idza kana yaumal qiyamah, apabila terjadi kiamat, husyirat dawab, dikumpulkan binatang-binatang, wal bahaim, dan binatang-binatang ternak, wal wuhush, dan juga binatang-binatang buas. Allahu Akbar jemaah. Tsumma yahsulul qisas, kemudian nanti akan terjadi kisos. Antara, kita akan bicara kisos di antara manusia dan binatang. Tapi mereka dihimpun untuk apa? Bukankah mereka binatang-binatang yang ghairu mukallaf? Artinya mereka bukan makhluk yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka terus ada kisos? Beda kisosnya. Kisosnya itu untuk keadilan di antara mereka. Bukan karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah, bukan. Jadi hanya untuk menegakkan keadilan di antara sesama binatang. Bainad dawab yuqtasu lisyatil jalma minasyatil qarna. Akan dikisos kambing yang tidak ada tanduknya. Kambing yang bertanduk, kenapa dia menanduk kambing yang tidak bertanduk tadi? Akan ada kisosnya pada waktu itu. Fa idza faragha minal qisas bainad dawab. Apabila binatang-binatang itu sudah selesai kisosnya di antara mereka, qala laha kuni turaban
Allah mengatakan kepada semua binatang-binatang itu, jadilah tanah. Selesai sudah. Keadilan sudah ditegakkan di antara kalian. Fa inda dzalika, pada saat itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Pada saat melihat kisos di antara binatang, mereka tidak ada yang masuk neraka, nggak ada binatang-binatang masuk neraka. Tapi selesai kisos, Allah katakan kuni turaban, jadilah debu. Ketika itu orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Mereka katakan, ya Allah, andai kata aku jadi debu seperti mereka itu. Itu yang diinginkan mereka. Jemaah rahimakumullah, kita akan bicara padang mahsyar sekarang. Seperti apa padang mahsyar itu? Ada yang menggambarkan padang mahsyar itu seperti padang Arafah. Kira-kira seperti itu, ya. Bagaimana di padang Arafah itu dikumpulkan seluruh umat manusia. Mereka meninggalkan keluarganya. Mereka meninggalkan perusahaannya. Mereka meninggalkan negerinya, berkumpul di sana jadi satu dari berbagai negeri. Ya, bayangannya seperti itu. Mengingatkan, padang Arafah mengingatkan kita ke padang mahsyar. Tapi padang mahsyar itu bukan di Arafah. Karena padang mahsyar itu ada di mana, jemaah? Lokasinya di mana padang mahsyar itu? Di mana? Jamaah. Wallahu a'lam. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam. Iya, di mana? Buminya bumi ini, tapi bumi itu dirubah sama Allah SWT. Cuma tempatnya itu di mana? Di Syam, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW berangkat dari Madinah itu menuju ke lokasi Baitul Maqdis. Di sana nanti dikumpulkan. Dalam hadis Maimunah dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang salat di Masjidil Aqsa. Anis salat fi Baitul Maqdis afdal atau fi Masjid Rasulullah SAW? Lebih afdal mana, salat di Baitul Maqdis apa salat di Masjid Nabawi? Kenapa pertanyaan itu muncul? Anda akan kasih hadiah yang bisa jawab. Kenapa ini ilmu jemaah? Kenapa Abu Dzar kok sampai bertanya mana yang lebih mulia, Masjidil Aqsa apa Masjid Nabawi? Jemaah. Waalaikumsalam. Untuk menentukan tempat tinggal, mana yang lebih dekat di Madinah atau di Islam? Untuk menentukan tempat tinggal. Kalau misalnya lebih tinggi ya. Mau pindah Abu Dzar gitu kan? Bisa jadi mungkin kayak gitu. Anak kasih hadiah nggak apa cuma. Orang yang berusaha itu dapat hadiah gimana? Baik. Masjidil Aqsa kan lebih tua dari Masjid Nabawi. Maka muncul pertanyaan, lebih mulia mana nih? Dan Masjidil Aqsa tempat Isra-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sana. Maka muncul pertanyaan seperti itu, kepingin tahu. Masjid Nabawi kan baru dibangun dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza afdal min arba'i salawatin fi." Salat di masjidku ini lebih utama daripada salat di Masjid Aqsa 4 kali salat. Berarti berapa pahalanya salat di Masjidil Aqsa? 250. Kok bisa? Karena salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. 1000 bagi berapa jadi? 4. Oh, masya Allah, barakallahu. Fadal, masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kenapa? Bisa salah bagi. Nah, tuh, salat di Masjid Nabawi 1000 di sana, tinggal dibagi 4. Kemudian Nabi SAW wala ni'mal musalla, dan Masjid Aqsa tempat salat yang mulia.
Artinya jangan sampai orang meremehkan. Oh kalau gitu aku nggak perlu ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjid Nabawi 1000, ada apa jauh-jauh ke Masjidil Aqsa cuma dapat 250. Nabi SAW mengatakan wala ni'mal musalla, tempat sholat yang baik sekali Masjidil Aqsa itu. Huwa ardul mahsyar wal mansyar. Itu apa? Baitul Maqdis itu akan menjadi bumi pada mahsyar. Artinya sebelum terjadinya kiamat nanti akan ada keluar api. Api itu yang menggiring manusia kemana? Awalnya mereka nggak mau pindah, orang Yaman nggak mau pindah, kondisi sudah susah, mereka nggak mau pindah. Allah munculkan api-api, yang api ini memaksa mereka untuk pindah. Kemana pindahnya? Ke Masjidil Aqsa, ke Syam sana. Nanti mereka kumpul di sana. Ketika itu nanti terjadi kiamat, mereka sudah sampai di sana. Mereka mati dan menjadi mansyar, tempat dibangkitkannya mereka. Sedangkan yang sudah mati di tempat-tempat lain ya digiring menuju ke daerah sana. Kemudian wala ya'tiyanna 'alan nasi zaman, subhanallah, akan datang suatu masa kepada manusia walaqidu sautin aw qala qausir rajuli haitsu yara minhu baitul maqdis khairun lahu. Akan datang satu masa orang itu punya tempat seluas, dalam hadis disebutkan ya seluas pecut buat kendali kudanya atau untanya, atau seluas anak panah tempat itu. Orang itu bisa melihat dari sana Baitul Maqdis. Akan datang satu masa orang itu cuma kepingin melihat, jangan masuk. Kepingin punya tempat bisa ngelihat, khairun lahu au ahabbu ilaihi minad dunya jami'an. Itu lebih baik buat dia, lebih dia cintai daripada dunia dan isinya. Di sini para ulama menjelaskan suatu saat nanti bisa jadi Masjid Aqsa benar-benar ditutup buat umat Islam. Nggak bisa lagi antum mau ziarah ke Masjid Aqsa, nggak bisa. Akan datang satu masa orang itu cuma kepingin, nggak masuk. Ini bukan masuk jemaah, hanya bisa melongok melihat. Itu lebih baik buat dia daripada dunia dan isinya. Maka yang punya kesempatan ke Masjidil Aqsa berangkat ke Masjidil Aqsa. Sebelum datang saat yang disebut oleh Nabi SAW, yang entah kapan waktunya, tapi kalau melihat kondisi Masjidil Aqsa semakin tahun semakin buruk, bukan semakin baik. Hadis ini sahih oleh Syekh Albani dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Baik. Bagaimana bentuk padang mahsyar itu? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursati naqi. Pada hari kiamat orang-orang akan digiring menuju ke tanah yang putih, ard bayda. Putihnya putih ada kemerah-merahan, ada mengatakan putih bersih, kakur sotinakin, seperti bundaran roti yang bersih. Dalam riwayat lain disebutkan kasabi katifillah, seperti perak, lembaran perak gitu, seperti itu buminya nantinya. Qala Sahal au ghairuh, Sahal bin Sa'ad mengatakan tentang bentuk buminya ini, laisa fiha ma'lamun li ahad. Di situ tidak ada tanda-tanda buat seorang pun. Jadi nggak ada orang nanti di padang mahsyar melihat, oh anak pernah lewat sini dulu. Ya ini jalannya ini. Oh ini rumahnya fulan. Oh ini tanahnya fulan. Nggak ada. Dan di sana jamaah, orang-orang akan menanti. Penantian yang sangat menegangkan. Karena apa? Karena tidak tahu apa-apa mau diapakan mereka. Baik, Anda mau tanya nih. Seorang pelaku kriminal yang ditangkap sama polisi, dimasukkan ke tahanan.
dengan pelaku kriminal yang sudah di dalam penjara, yang sudah divonis. Kondisinya lebih tenang mana? Yang sudah di dalam penjara. Karena sudah tahu dengan vonisnya. Tapi yang di tahanan, wallah, dia masih mikir, berusaha sana, berusaha sini. Makanya penantian itu sangat menegangkan dan sehari seperti 50.000 tahun. Apa artinya kehidupan kita di dunia yang hanya 70 tahun? Wallah, kita capek lelah dibandingkan dengan satu hari nanti. Allah berfirman surah Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap ke Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun nanti aja. Fasbir sabran jamila. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya, sabar. Tatkala kita beriman dengan hari akhir, dan kita sekarang mengkaji tentang hari akhir, tentang peristiwa-peristiwa di hari akhir, kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah memandangnya, tapi kita percaya karena Nabi menceritakannya kepada kita, karena Allah memberikan informasi kepada kita, dan itu semua membuat kita sabar. Fasbir sabran jamila, sabar menghadapi apa saja yang terjadi di dunia ini. Apa modal utamanya? Sabar. Kenapa? Gak lama. Kalau orang sakit di dunia, berapa lama sakit? 20 tahun, gak lama, 20 tahun mati, selesai. Apalagi kondisi lapar, kondisi lelah, kondisi capek. Maka hendaklah kita mengingat satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Nabi menceritakan tentang satu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Berapa persennya jemaah? Kalau orang hidup 50 tahun. 1/1000, bayangkan. 1/1000. Faqila ma atwala hadzal yawm. Ada sahabat yang mengatakan ma atwala hadzal yawm. Betapa panjangnya hari itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaf min salatin maktubah. Subhanallah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hari itu benar-benar diringankan buat orang yang beriman sampai menjadi lebih ringan daripada salat fardu jamaah. 50.000 tahun. Tapi tentunya dengan amalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, merapat jemaah. Jadi memang sengaja nggak dikasih karpet yang di dinding, karena dapat sandaran jadi nggak dikasih karpet. Baik. Kemudian mereka menanti di tanah yang putih dengan mentari yang mendekat dengan mereka. Kita kalau di Masjidil Haram melihat ada yang marmer putih. Ketika matahari terik, alhamdulillah marmernya adem. Tapi tetap mata kita silau. Bagaimana nanti buminya yang putih, mataharinya mendekat 1 mil. Manusia mandi keringat. Wallah jemaah. Bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Maka di sini jemaah, kita jangan suka cari kambing hitam dalam kehidupan ini. Kita itu kadang-kala melakukan kesalahan, kita cari apa? Kambing hitam. Enggak. Allah sudah mengatakan, ma asabaka min hasanatin
faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Tapi kalau dirimu tertimpa keburukan dari siapa? Dari fulan. Oh, ini gara-gara fulan. Allah katakan famin nafsika, dari dirimu sendiri. Mungkin kita tidak merasa, tapi nanti di padang mahsyar kita akan merasakan, oh ini aku ini. Aku yang melakukan ini, aku yang berbuat ini. Itu petaka karena aku. Baru akan merasa. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit antum akan melihat keringat itu mulai naik. Pelan-pelan antum berkeringat, nggak langsung keringat itu, tapi pelan-pelan naik. Dan dalam kondisi antum bisa melihat yang di sebelah antum tidak berkeringat. Semua sesuai dengan amalannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Nanti itu matahari pada hari kiamat akan didekatkan kepada manusia, sehingga jarak matahari itu dari manusia hanya sejauh 1 mil. Antum bisa bayangin sahabat ketika mendengar hadis ini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, mil yang dimaksud itu mil jarak di tanah atau mil yang dibikin celah? Itu yang dimasukkan ke tempat celah itu mil itu namanya. Mereka langsung mendengar hadis ini, menerimanya. Coba orang sekarang disebutkan hadis ini, apa yang dikatakan? Mana mungkin, terbakar semuanya. Ini matahari aja jauh kayak gitu, gimana kalau dekat? Subhanallah. Itu beda iman para sahabat. Mereka beriman dengan sabda Nabi SAW. Cuma karena dalam bahasa Arab mil itu punya 2 arti, mereka menanyakan mil yang mana maksudnya. Mil jarak di bumi, itu kata Nabi SAW yang dimaksud. Jaraknya seperti itu. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ard. Kata Nabi SAW, manusia pada waktu itu akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka. Faminhum, berbincang tentang amalan. Kita mungkin sama-sama sholat satu shaf. Kita ikut takbirnya imam, rukuknya imam, bangkitnya imam. Apakah sama amalannya? Sama 4 rakaat. Nilainya sama? Nggak sama. Tergantung niatnya, tergantung kekhusyuannya. Makanya jamaah, jangan kita meremehkan orang lain. Kita kadang-kadang melihat orang lain, kita merasa lebih baik dari dia. Nanti di padang mahsyar akan kelihatan, ternyata dia lebih baik dari antum. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kakinya. Selesai, keringat itu sampai mata kaki, udah nggak naik lagi. Faminhum wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang di atasnya itu sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada yang sampai ke pinggulnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai menutup mulutnya dan hidungnya. Rasul SAW menunjukkan ke mulutnya, keringatnya sampai sini. Dan jamaah, kalau orang diazab sendirian, melihat orang lain senang, itu rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Kalau semuanya seperti dia, sama-sama tenggelam, apa kata mereka? Ya biasa. Tapi bagaimana sekarang dia keringatnya sampai ke mulut, lihat sohibnya hanya sampai mata kaki. Azab, wallahi. Makanya azab pada hari kiamat itu mengandung dua unsur. Yang pertama fisik, yang kedua psikis, mereka diazab juga. Ada sebagian orang yang kalau fisiknya dipukul dia tahan,
Tapi kalau dia dihina, dia nggak tahan. Nanti di sana dua-duanya akan didapatkan oleh mereka. Makanya kalau kita baca ayat Quran tentang azab itu, sering Allah menyebutnya azabin alim, azabin muhin. Alim itu menyakitkan, muhin itu menghinakan. Baik, keluar dari kuburan menuju ke sana, kepada mahsyar. Matahari mendekat, tentunya mereka akan kehausan. Nggak kebayang bagaimana kehausan mereka. Tapi ternyata pada hari itu ada orang-orang yang tidak berkeringat, jemaah. Siapa? Orang-orang yang tidak terkena panasnya matahari. Orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Semua orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai vonis keputusan di tengah-tengah manusia itu diselesaikan. Dia tetap akan ada naungan. Ketika orang-orang berkeringat, mungkin kalaupun dia berkeringat tadi hanya sampai mata kakinya. Tapi ada yang tidak kepanasan. Tapi hadis Nabi SAW yang kita hafal semuanya insya Allah tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari itu. Siapa yang nyebutkan dan kasih hadiah? Yang belum jawab pertanyaan dari kemarin, Bang Ahmad aja enggak. Jangan cari di Google ya, Pak. Apa? Ibu-ibu, Masya Allah, ya. Fadhal. Ibu-ibu dengar enggak di atas? Tafadhal yang mau jawab ibu-ibu. Dengan catatan nggak boleh nyontek ya, karena kemarin ibu-ibu pada nyontek jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Suaranya diangkat. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang artinya pemuda yang hadir di masjid. Laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Yang kedua pemuda yang selalu dalam ketaatan atau selain. Nah, dua orang yang bertemu. ini nggak nyontek ini kan? Enggak, Ustaz. Masya Allah, keren banget. Iya, silahkan. Dua orang yang saling mencintai Allah, bertemukan Allah dan mengisahkan Allah. Nah, Yang ketiga, tangan kanannya tidak tahu, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. iya. Orang yang dalam kesendiriannya selalu mengingat Allah, menangis karena mengingat Allah. Masya Allah. Yang ketujuh. Tuh udah kasih hadiah aja mau, udah lewat aja Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Yang ketujuh adalah seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, wanita yang terhormat, lalu dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu 7. Artinya secara umum kita punya sedekah. Kalau sedekahnya diterima, kita akan mendapatkan naungan. Tapi ternyata nggak semua orang bisa sedekah dalam kehidupan ini. Ini banyak amalan lain. Yang pertama tadi disebutkan imam adil, pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang adil. Seorang ayah di rumahnya, seorang ya kalau bupati, kemudian gubernur, presiden, apa aja jabatan dia, apabila dia memimpin sesuatu, maka jadilah pemimpin yang adil. Jangan berharap pujian dari manusia. Kalau mengharapkan pujian dari manusia, kira-kira dapat nggak naungan? Nggak dapat.
Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas. Jangan sampai melakukan sesuatu itu, karena banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini, nggak banyak lah, entah banyak atau sedikit, banyak kok banyak lagi anak jamaah. Sebagian yang melakukan keadilan untuk apa? Untuk pencitraan. Jangan berharap dapat naungan dari Allah. Karena yang diterima oleh Allah itu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka pemimpin yang adil hendaklah ikhlas dalam keadilannya. Bukan supaya dipilih lagi. Kan orang kadang-kala dia melakukan banyak tindakan dengan baik. Kenapa? Bukan lillahi ta'ala. Supaya dipilih lagi oleh rakyatnya. Berarti engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan di dunia. Di akhirat Allah suruh nanti orang-orang cari pahalamu kepada mereka, bukan kepada Allah. Karena bukan untuk Allah dia berbuat. Yang kedua, anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kenapa disebut anak muda, jemaah? Karena memang anak muda ini memerlukan perjuangan besar untuk beribadah. Dia memiliki nafsu. Dia memiliki lingkungan anak-anak muda yang kurang mendukung dia untuk beribadah. Yang mereka lebih suka main, lebih suka hiburan. Sedangkan anak muda ini, tatkala teman-temannya hiburan, dia berangkat ke rumah Allah. Dia beribadah kepada Allah. Ini spesial yang kayak gini. Kalau orang tua yang beribadah kepada Allah, itu sudah waktunya memang jamaah. Sudah waktunya. Kenapa? Biasanya mereka sudah mulai lemah, syahwatnya sudah mulai kurang, ya. Kemudian kekuatan fisiknya udah nampak. Oleh karena itu Allah berikan kekhususan buat anak muda. Kalau orang tua yang beribadah kepada Allah tidak dapat kekhususan ini. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung di masjid. Bergantung di rumah Allah SWT. Artinya apapun aktivitas dia, hatinya itu berdenyutnya di rumah Allah SWT. Dia tidak akan merasakan kedamaian, ketentraman kecuali kalau ke rumah Allah. Ketemu hatinya seperti orang lah, Masya Allah. Antum kalau lagi rindu sama anak antum, anak itu disebut apa? Buah hati. Antum kalau ketemu sama anaknya, Masya Allah, hilang segala kepenatan itu. Begitu pula orang ini. Ketika dia ke rumah Allah, selesai semua urusan dunia. Dia gak mikirin lagi. Karena dia sedang berada di tempat hatinya berdetak. Kemudian yang keempat, dua orang yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ini berat jemaah. Karena kebanyakan pertemanan di masa sekarang itu dibangun karena maslahat. Sampai ada teman yang sakit hati karena ditinggalkan sahib-sahibnya. Dia mengatakan, Ustaz, ada gula, ada semut. Ketika ana banyak fulus, banyak yang dekat sama ana. Ketika ana mulai susah, ana memerlukan bantuan dari teman-teman, ana malah ditinggal. Kalau kita dekat sama fulan bukan karena Allah, nggak ada gunanya. Bahkan, ya ingat hadis Nabi SAW, bukan hadis. Firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi di dunia ini, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Artinya dia kumpul sama fulan, duduk sama fulan bukan karena maslahat. Karena apa? Karena Allah. Sampai cerita Nabi SAW tentang seorang yang keluar dari kampungnya, hendak ke kampung sebelah. Fa arsalallahu malakan fi madrajatihi. Allah kirim malaikat di jalannya orang ini dalam wujud manusia. Ketika ketemu sama dia, ditanya, ila ain, kau mau kemana? Ila akhin li fi hadhil qaryah. Aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Kenapa kau kunjungi dia? Apa kau
ada nikmat yang ingin kau dapatkan dari dia, atau ingin balas budi atau macam-macam. Kata orang ini, enggak ada apa-apa. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Yang menyebabkan aku ingin mengunjungi dia itu karena aku cinta dia, disebabkan Allah. Karena Allah aku cinta sama dia, maka aku ingin berkunjung ke rumah dia. Apa kata malaikat ini? Fa'lam anni rasulu rabbil alamin. Katalah, aku ini utusan Allah. Allah nyuruh aku ngasih tahu dirimu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah SWT. Ini jemaah. Jadi kita perlu lihat, kita punya enggak sohib, teman di muka bumi ini yang kita karena Allah kumpul sama dia, bukan karena maslahat. Kalau karena maslahat, ya udah, maslahatnya hilang pula pertemanannya. Dan orang yang mencintai karena Allah itu akan menutup mata untuk kesalahan saudaranya. Kalau saudaranya melakukan kesalahan, cari 70 alasan. Cari 70 alasan. Karena seorang yang mencintai karena Allah, wajar, dia manusia biasa, nggak ada yang sempurna. Kalau kita mencari saudara yang tanpa kekurangan, wallah jemaah, kita akan mati nggak punya teman dan sohib, nggak ada. Maka cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Itu yang keempat. Kita mungkin bisa memiliki yang keempat ini, mendapatkan naungan karena berkumpul disebabkan Allah SWT. Yang kelima, ya seorang laki yang diajak oleh wanita. Allah jemaah, sekarang ini ajakan untuk berbuat zina itu di mana-mana. Ya, entah di negeri sini, tapi di Indonesia, na'udzubillah min dzalik. Tapi orang ini ketika diajak oleh wanita tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia akhirnya lari dari fitnah wanita. Lari. Bukan dengan hatinya saja, tapi dengan fisiknya lari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini penting dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, kita perlu untuk menjauh dengan fisik kita dari tempat-tempat yang penuh dengan fitnah. Sebagian orang mengatakan apa? Yang penting kan jaga hatinya. Betul. Tapi kalau fisikmu dekat dengan fitnah itu, bagaimana Rasul SAW menjelaskan ketika fitnah itu terjadi, orang yang duduk lebih baik, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Artinya semakin fisik kita ini menjauh dari fitnah itu, semakin selamat kita dari fitnah tersebut. Tapi kalau kita mendekati fitnah itu dengan mengatakan, insya Allah imanku kuat, insya Allah. Ya, lihat nantinya. Iman itu naik turun. Dan iman itu seperti pakaian yang bisa lusuh dan robek-robek jadinya. Maka ingat, ini orang khusus jemaah yang imannya Masya Allah. Kemudian yang keenam, sedekah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang lelaki yang bersedekah, seseorang laki perempuan sama sebenarnya, yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan, merahasiakannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai yang kiri nggak tahu yang disedekahkan dengan yang kanan. Artinya orang ini memiliki sedekahus sir, sedekah tersembunyi. Kita perlu jamaah. Kita yang punya harta, kita punya kelebihan rizki, coba paling tidak dalam kehidupan ini sekali, 2 kali, 3 kali kita memiliki sedekah yang seluruh manusia di muka bumi ini nggak ada yang tahu. Sampai istri kita nggak ada yang tahu, sampai kita meninggal dunia pun nggak ada yang tahu. Dengan harapan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat. Sedekahus sir ini berat melaksanakannya, tapi ringan menjaganya. Menjaga dari riya itu ringan. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita sedekah ketahuan orang, Masya Allah. Kita sedekah lihat masjid, butuh apa masjid ini?
Semen, ya siap, nanti 1 truk anak kirim. Kenapa harus ngomong? Kenapa ketika butuh semen, oh iya, mudah-mudahan Pak ada yang kirim nanti, mudah-mudahan. Antum terus order kirim ke sana. Nggak perlu antum konfirmasi telepon, udah nyampe semennya. Ini kalau kepingin sembunyi-sembunyi, ya udah nggak perlu ada yang tahu, bener-bener nggak ada yang tahu. Dan alhamdulillah ada di Jakarta itu ada teman panitia kajian cerita, Ustaz, kita itu biasanya kalau kajian sering nemu duit puluhan juta, Ustaz. Di dalam kota amal pernah sehari kita dapat duit dibungkus 70 juta, Ustaz. Jadi subhanallah, model seperti ini kita cuma 100.000 bukanya aja sudah orang melihat, subhanallah, 100.000 satu masjid, masya Allah 100.000. Wah, ini 70 juta satu masjid, nggak ada yang tahu. Maka perlu kita dulu ya para salafus saleh, bagaimana mereka berusaha menjaga sedekah mereka. Ada yang sedekahnya di malam hari, jamaah. Ini kita beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kita ketika sedekah berharap, ya Allah mudah-mudahan aku nggak kepanasan di padang mahsyar nanti, ya Allah. Taruh itu. Dan sekarang lebih mudah, sedekahus sir itu anda lihat lebih mudah sekali. Wallahu a'lam, apakah termasuk sedekahus sir? Ana mau share sama antum. Orang yang transfer duit ke pesantren tanpa konfirmasi, termasuk sedekahus sir enggak? Kan ketahuan sama bagian banknya. Hah? Kayaknya tapi kan bagian bank kan nggak perhatian, maksudnya ini buat sedekah, gitu kan? Insya Allah yang penting dia insya Allah nggak masih jadi sedekahus sir, karena transfer itu kan dia tidak tahu untuk apa. Kita sedekah seperti itu, insya Allah bisa lakukan seperti itu. Dan kalau kita sedekahus sir, hati itu aman. Kecuali modelnya gini, antum sedekah buat kampung itu bikin aspal, antum kirim duit ini itu suruh aspal, nggak ada yang tahu orang kampung sana. Ketika sudah selesai aspalnya, orang kampung pada tanya-tanya, siapa yang aspal ini, siapa? Antum dari pojok cuma ketawa-ketawa. Ana tuh. Nggak perlu seperti antum, cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan diterima ya Allah, jangan sampai ada orang yang tahu. Dan berusaha di zaman salafus saleh bagaimana seorang ketika kumpul, hadits Qatadah kalau nggak salah, ketika ada yang bertanya, siapa yang ngelihat bintang jatuh tadi malam? Seorang dari murid itu mengatakan, ana. Tadi malam ana lihat bintang jatuh. Tapi dia mengatakan, amma ana, aku tadi malam itu kelihatan bintang jatuh bukan karena aku sholat. Bukan. Artinya dia tidak ingin orang itu husnudzon sama dia. Oh Masya Allah orang ini qiyamul lail. Dia menepiskan. Kita kadangkala udah nggak sholat malam, kepingin dipuji sholat malam. Masya Allah merah matamu. Ya salah doakan mudah-mudahan diterima. Seakan-akan dia sholat malam apa? Nggak perlu kita cerita, udah kita tutupin amalan kita jalan. Yang bisa ditutupin. Allah katakan di surah Al-Baqarah, in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik, nggak masalah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir yang berhak mendapatkannya, itu lebih baik. Bukan berarti orang sedekah terang-terangan riya, enggak, belum tentu. Allah katakan baik sedekah terang-terangan itu, asalkan niatnya lillahi ta'ala. Cuma kalau sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kemudian yang terakhir tentang seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian meneteskan air mata. Jamaah, antum coba hitung berapa kali antum nangis karena Allah. Kita banyak menangis karena haru. Kita nangis ditinggal mati orang tua kita. Kita menangis tinggal mati saudara kita. Kita menangis karena
disakitin orang lain. Kita menangis karena dizalimin. Kita menangis karena di PHK. Kita banyak tangisan-tangisan kita itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Ya nggak apa-apa, menangis sih nggak apa-apa. Menangis karena anaknya meninggal dunia nggak apa-apa, itu bukan bertentangan dengan syariat, boleh. Tapi yang mendapatkan naungan dari Allah ini adalah yang menangis karena takut kepada Allah. Dia teteskan air mata. Ada orang menangis, kenapa menangis? Kakinya sakit. Kira-kira tangisannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah? Tidak. Maka ingat, orang-orang yang menangis karena Allah SWT, karena takut kepada Allah sendirian. Kalau lagi rombongan nangis itu gampang. Syekh ceramah ya, tentang neraka, kita ikut menangis. Kenapa? Karena teman yang di sebelahnya nangis. Kan bisa orang terharu jamaah. Antum mendengarkan orang, melihat orang nangis itu air mata itu kepingin netes. Karena haru, bukan karena antum takut kepada Allah SWT. Baik, selesai sudah kejadian di padang mahsyar sana. Kemudian mereka menuju ke telaga Haud. Haudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk telaga ini disebutkan dalam banyak hadis persegi 4. Besar luasnya itu 1 bulan kali 1 bulan. 1 bulan kali 1 bulan itu hitungan apa jemaah? Banyak hadis yang menyebutkan umpamanya luasnya itu perjalanan 70 hari. Perjalanan 1 bulan. Perjalanan naik apa 1 bulan? Sekarang kan orang menghitung jarak itu dengan cahaya. Perjalanan cahaya berapa juta tahun. Yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi itu perjalanan onta. Perjalanan onta. Kalau tidak ada sebutkan perjalanan burung, berarti perjalanan onta. Kalau disebutkan perjalanan burung, ya perjalanan burung. Tapi yang umum, kendaraan yang menjadi alat transportasi pada waktu itu adalah onta. Lokasinya di mana? Ya, di bumi yang sudah berganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ceretnya sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit. Jumlahnya seperti bintang. Gemerlapannya seperti bintang. Artinya indah jamaah. Antum bisa bayangin ketika minum dari ceret yang bersih dan gemerlap. Gimana perasaan? Antum minum di rumah aja dari gelas yang ada hitam-hitamnya. Antum melihat, ya Allah, malas minumnya. Allah nanti sediakan di sana seperti itu. Airnya seputih susu. Makanya, wallahu a'lam, ana mungkin salah ya. Istilah air putih. Ada air putih ya. Air putih ya susu kan. Tapi kenapa kita menyebut air yang jernih itu air putih? Jadi airnya seputih susu. Disebutkan sama Nabi SAW, airnya seputih susu, bukan susu. Dan sewangi misik. Bersumber dari air sungai yang ada di Al-Kautsar. Jadi disebutkan ada dua apa istilahnya? Kayak model 2 keran ya. Yang mengalirkan air dari Al-Kautsar menuju ke telaganya Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, haudi masiratu syahri. Telagaku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyad minan laban. Airnya lebih putih dari susu. Seperti apa wallahu a'lam. Tapi lebih putih dari susu dalam hadis ini disebutkan. Warihuhu atyab minal misk. Dan aromanya lebih wangi daripada misk. Antum jangan bayangkan di dunia, kita itu minum air yang wangi kadang-kadang nggak enak di dunia. Antum air kejatuhan parfum. Antum minum, aduh.
Ini jangan dibayangin, ini berbeda, manusianya berbeda pada waktu itu. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kata Nabi SAW, bejana-bejananya, ceret-ceretnya, alat-alat minumnya itu seperti bintang-bintang di langit. Jumlah dan gemerlapan. Man syariba minha fala yadma'u abada. Yang minum darinya tidak akan kehausan. Dan ini sangat tepat, orang keluar dari kuburannya dalam kondisi kehausan. Setelah matahari membakar mereka, apa yang tepat buat mereka? Minum. Allah persilahkan, setelah itu mereka minum. Menuju ke haudnya Rasul SAW. Semua nabi memiliki telaga. Semua nabi memiliki telaga. Dan Nabi berharap dia menjadi orang yang paling banyak pengunjung telaganya sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah. Satu sifat yang ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya setiap umat Nabi alaihi salatu wasallam memiliki. Apa? Sifat ambisi kebaikan untuk orang lain. Kepingin orang lain dapat hidayah. Kepingin masjid ini makmur. Kepingin orang-orang itu datang ke masjid. Kepingin orang-orang itu dapat hidayah. Itu yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ketika Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris alaikum. Nabi itu berambisi agar umatnya tidak ada yang terluka, agar umatnya tidak ada yang masuk neraka. Nabi nggak kepingin ada umatnya yang masuk neraka, nggak ingin Nabi SAW. Sampai pernah Nabi SAW menangis. Lalu Allah tahu kenapa Nabi menangis. Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, sal ma yubki. Tanyakan Jibril, apa yang menyebabkan dia menangis. Ternyata Nabi mengatakan, ummati, ummati. Aku kepikiran dengan umatku. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengatakan, inna sanurdika fi ummatika. Kami akan membuatmu ridho dalam urusan umat. Jangan takut. Subhanallah. Di situ Nabi SAW bahagia. Ketika Allah menjanjikan akan membuat Nabi ridho. Maka tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang kekal di dalam neraka. Nggak ada. Semuanya masuk surga. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia mengucapkannya karena berharap perjumpaan dengan Allah, niscaya masuk surga. Itu keputusan sudah. Semua umat Islam masuk surga. Yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dia dari Islam. Walaupun masuk surganya setelah dicelup di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Dalam kondisi orang-orang digiring ke padang mahsyar, meninggalkan tempat yang mereka berkeringat di sana, lalu mereka berpindah menuju ke telaga Nabi SAW. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menanti di sana. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Beliau menanti kita jamaah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi akan mengenali kita ya Ustaz? Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Dan jumlah umat Nabi banyak. Sekarang aja lebih 1 miliar jumlah umat Islam. Apakah beliau akan mengenali umatnya? Nah, beliau akan mengenali umatnya dari bekas wudhu mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin? Apakah dirimu akan mengenali kita pada hari itu? Akan mengenali kita pada hari itu? Qala na'am. Iya, aku akan mengenali kalian. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Nggak ada. Kalian memiliki tanda tersendiri. Tariduna alayya. Kalian akan datang ke telagaku nanti. Wurran muhajjali min atharil wudu. Kalian akan datang dalam kondisi wajah, tangan, dan kaki kalian putih bersinar
Karena wudhu jamaah. Subhanallah. Antum bisa bayangin ya, bagaimana seorang ketika berwudhu ingat dengan hadis ini. Dia ingat dengan hadis bahwasanya kelak Nabi akan mengenaliku dengan bekas wudhu ini. Kira-kira orang ini sholatnya khusyuk enggak? Akan semakin khusyuk. Tapi terkadang kita wudhu juga asal-asalan. Lupa dengan fadilah wudhu itu sendiri. Apa fadilah wudhu? Kita semua tahu insya Allah dengan fadilah wudhu. Bagaimana dosa-dosa berguguran dengan wudhu itu. Bagaimana kelak akan menjadi simbol tanda umatnya Rasul SAW. Tapi ternyata tidak semua yang memiliki tanda-tanda itu boleh mendekat ke telaga. Tidak semua yang memiliki bekas-bekas wudhu itu boleh minum dari telaga Rasul SAW. Hanya untuk orang Islam yang mati di atas sunnahnya tanpa merubah agama Allah ini. Nggak mengganti-ganti sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW menceritakan tentang hal itu. Ana faratukum alal hawd. Ala la yudhadanna rijalun an hawdi kama yudhadul ba'irud dhal. Unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak fa'aqulu suhqan suhqan. Aku akan menanti kalian, aku mendahului kalian di telaga. Tapi kalian harus ingat. Ini mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan kita setelah para sahabat. Nanti akan ada orang-orang yang dihalau dari telaga. Sebagaimana onta-onta tersesat itu, kalau mau minum di telaganya orang, dihalau. Karena bukan ontanya dia. Disuruh pergi itu. Supaya tidak ikut minum di telaga dia. Seperti itu akan terjadi. Unadihim, ketika dihalau, aku menyeru memanggil mereka. Halumma, ala halumma, ayo kesini, kata dia. Ternyata malaikat-malaikat malah mengatakan kepadaku, innahum qad baddalu ba'da. Mereka sudah merubah-rubah setelah engkau meninggal dunia. Maka apa kata Nabi SAW? Yang awalnya beliau bersedih karena umatnya tidak boleh minum dari telaga itu, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, suhqan, menjauhlah, menjauhlah. Jamaah rahimakumullah, siapa sebenarnya orang-orang yang tidak boleh minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis disebutkan umatku. Dalam riwayat lain ashabi, sahabatku. Riwayat lain mengatakan usayhabi, sahabat-sahabat kecil. Seperti itu. Para ulama berusaha menyimpulkan dari hadis-hadis itu bahwa perbedaan lafaz hadis itu tidak bertentangan. Namun lafaz hadis itu menjelaskan jenis orang-orang yang memang tidak boleh minum dari telaga Rasul SAW. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya mereka itu Nabi kenali sebagai sahabatnya. Mereka datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tahu fulan tahu. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka murtad. Oleh karena itu Nabi SAW memanggil ashabi, sahabat-sahabatku. Artinya selama hidupnya Nabi tahu itu sahabatnya. Tapi karena murtad, maka mereka dihalau. Ini pertanda bahwasanya Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya setelah itu. Maka yang malaikat mengatakan, innaka la tadri. Engkau nggak tahu. Seperti itu. Ini golongan pertama. Artinya mereka adalah orang-orang yang di masa Nabi masuk Islam kemudian murtad. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang murtad di akhir hidup Nabi SAW. Tapi Nabi nggak tahu kalau mereka telah murtad. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama murtadnya setelah Nabi meninggal dunia. Kalau yang kedua ini mereka sebenarnya sudah murtad. Tapi Nabi tidak tahu kalau mereka murtad dalam kondisi hidup Nabi SAW. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran.
Mereka ya bisa jadi munafik ini di masa Nabi atau di masa selanjutnya. Seperti kita di masa kita, mungkinkah di tempat ini ada orang munafik? Wallahu a'lam. Di masa Nabi di Masjid Nabawi ternyata ada orang-orang munafik. Artinya mereka sholat bersama Nabi, mereka berwudu, sehingga bekas wudunya itu ada, nampak. Dan mereka dalam kehidupan dunia, mereka disikapin seperti menyikapin orang Islam. Sama. Walaupun dalam hati yang kufur, itu urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud, yang ditolak dari teladan Nabi adalah golongan yang ketiga ini. Golongan yang keempat, disebutkan mereka adalah ahlul ahwa. Orang-orang pengikor hawa nafsu mereka. Pelaku-pelaku bid'ah dhalalah. Yang mereka merubah sunnah Nabi SAW, yang merubah petunjuk Nabi SAW. Seperti siapa? Seperti orang-orang Rawafid, orang-orang Syiah Itsna Asyariyah, yang mereka berwudu, mereka berwudu, mereka sholat, tapi mereka merubah agama Nabi SAW. Atau orang-orang Khawarij, yang bagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Utsman bin Affan, dan mereka menghalalkan darah umat Islam. Wallahi jamaah, balaknya orang Khawarij itu bukan kepada orang kafir. Untuk bisa bayangin, Rasul SAW menjelaskan tentang orang Khawarij ini, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Muslim mereka itu dalam kehidupan dunia kelihatan membawa nama Islam. Mereka membantai orang-orang Islam, mereka membiarkan orang-orang kafir. Mereka lah yang akan dihalangi, seperti mereka, artinya yang merubah agama Nabi Muhammad SAW ini, mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan dihalangi dari telaga Nabi SAW. Yang kelima, sebagian ulama memasukkan dalam kelompok yang dihalangi dari telaga Nabi adalah ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun. Akan terjadi nanti, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kalian dengan sesuatu, tapi mereka tidak kerjakan. Faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mempercayai mereka dengan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezaliman mereka, apa kata Nabi SAW? Falaysa minni, bukan dari umatku, kata Nabi. Walastu minhu, dan aku bukan dari kelompoknya dia. Walay yarida alayyal haud, dan dia tidak akan datang ke telagaku, kata Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Maka itulah yang dimaksud orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Jadi lafaz hadis yang berkaitan dengan ummati, maka yang masuk siapa? Yang keempat, orang-orang yang merubah sunnah Nabi SAW. Adapun lafaz hadis yang mengatakan ashabi atau usayhabi, ashabi atau usayhabi, itu kelompok yang ketiga pertama. Mereka yang murtad setelah wafatnya Nabi, mereka yang murtad di akhir hayat Nabi, atau orang-orang munafik yang menampakkan keislaman kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya seperti itu. Baik, hal ini sebenarnya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim ini, beliau mengatakan hadza mimma ikhtalafa ulama. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang siapa yang dimaksud dengan diri mereka. Yang pertama yang dimaksud adalah orang-orang munafik atau orang-orang yang murtad. Yang ketiga mereka adalah pelaku
kemaksiatan, dosa-dosa besar, dan ashabul bid'ah, mereka pelaku-pelaku bid'ah, alladzina lam yakhruju bi bid'atihim anil Islam. Artinya pelaku-pelaku bid'ah yang tidak keluar dengan bid'ah mereka dari Islam. Ingat. Jadi bid'ah itu ada yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang dengan bid'ah mereka. Karena ada bid'ah yang tidak membuat orang itu keluar dari Islam. Baik, barakallahu fikum. Ana rasa kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Karena udah jam 11. Gimana? Masih ada 45 menit lagi. Masih ada Mak. Zuhur jam berapa Jumat di sini? 12.22. Baik, kalau kita melanjutkan, kita lanjutkan. Kita akan berbicara tentang syafaat setelah itu. Karena setelah orang-orang minum dari telaga, manusia kembali menanti. Nunggu lagi. Belum ada keputusan. Di hari yang panjangnya 50.000 tahun. Mereka bingung, gundah karena tidak ada keputusan. Tadi orang yang ditahan, kemudian tidak tahu dia ini akan divonis penjara atau dia akan dibebaskan. Status dia itu sebagai apa? Orang-orang pada kebingungan pada waktu itu. Maka manusia berkeliling mencari syafaat. Syafaat itu artinya apa sih? Asy-syaf'u, Allah bersumpah, wasyaf'i wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Syafa' itu artinya genap. Witir itu artinya ganjil. Syafaat itu artinya bagaimana kita mau ketemu fulan, ana sendirian, ana cari orang supaya orang ini membantu ngomong sama fulan. Jadi ana bersama dia jadinya genap. Seperti itu yang dimaksud dengan syafaat. Artinya orang sekarang mencari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan apa yang terjadi di antara mereka. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Idza kana yaumul qiyamah, ma jannas fi ba'din." Ketika hari kiamat, antum bisa bayangin hari kiamat di padang mahsyar, berapa jumlah manusia yang dikumpulkan di sana. Sekarang aja jumlah penduduk bumi berapa? 7 miliar? 7 miliar. Antum bisa bayangin dikumpulkan di satu tempat. 7 miliar manusia itu. Yang sekarang, berapa jumlah manusia sebelum sekarang sampai manusia pertama? Terus bagaimana dengan manusia yang selanjutnya? Antum bisa bayangin kalau 7 miliar punya anak satu tiap orang. Jadi berapa? Jadi 14 miliar. Nanti 14 miliar terus semua dikumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana manusia pada kebingungan, fayatuna Adam. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, kau mintakan syafaat kepada Allah. Bantu kita, minta sama Allah SWT. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Alaihissalam. Fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim. Dalam riwayat ini disebutkan kalian berangkat ke Ibrahim. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah utusan Allah yang pertama. Akhirnya mereka datang menjumpai Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah ar-Rahman. Fayatuna Ibrahim. Lalu mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqul lastu laha. Nabi Ibrahim mengatakan,
bukan aku yang bisa memberikan syafaat kepada kalian. Walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Rasul yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa. Berangkat ke Nabi Musa. Fayatuna Musa. Mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Fayaqul lastu laha. Bukan aku yang bisa membantu kalian. Fayaqul alaikum bi Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Antum bisa bayangin, umat manusia miliaran datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ mereka tahu kemuliaan Nabi Ibrahim. Dari mana mereka tahu? Dari Nabi Adam. Mereka tahu, oh berarti ke Nabi Ibrahim nih. Setelah mereka datang kepada Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim mengalihkan ada yang lebih mulia. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah kalimullah. Mereka datang kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa angkat tangan dan menyebutkan orang yang lebih mulia dari dia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Fa innahu ruhullah. Dia adalah ruh Allah wa kalimatuh. Mereka datang ke depan Nabi Isa. Fa yaqulu lastu laha. Nggak bisa aku bantuin kalian. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menceritakan hal ini bukan untuk berbangga diri, bukan untuk menyombongkan dirinya. Beliau ketika mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang termulia di antara anak-anak Adam. Sayyid Nabi itu alaihi salatu wassalam. Dan aku mengucapkan itu bukan karena kesombongan. Beliau mengucapkan itu karena apa? Karena apa jemaah? Anak kasih aja yang bisa jawab. Ibu-ibu apa bapak-bapak yang jawab? Bapak-bapak dulu. Yang susah sih. Nah, dakwah kepada Kristen. Enggak. Nabi ketika mengatakan wala fakhr, atau mengatakan itu bukan karena kesombongan. Jadi karena apa? Karena apa beliau mengatakan, menyebutkan keutamaan dirinya itu karena apa? Seperti ceritanya Nabi SAW nanti tentang syafaat ini. Memberi petunjuk. Perintah Allah. Karena bersyukur menjadi apa? Bersyukur jadi makhluk yang. Karena apa? Ya, ini jawaban jawab. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nabi menceritakan nikmat Allah kepada beliau, bukan untuk sombong. Kadang-kadang antum cerita sama teman antum, alhamdulillah saya ini bos di perusahaan ini. Bukan mau sombong, bukan. Mau bercerita tentang nikmat yang Allah berikan. Ini kasih hadiah aja, Mas. Masya Allah, kebanyakan kayaknya nggak perlu lah. Kasih. Barakallahu fikum. Iya, jadi Nabi menceritakan itu bukan karena untuk menyombongkan diri, tapi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada. Dan kita perlu menceritakan seperti itu. Karena Allah suruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lalu ketika mereka datang berduyun-duyun kepada Nabi alaihissalatu wassalam, fa aqulu ana laha ana laha. Semua Nabi mengatakan bukan anak, bukan anak, bukan anak. Tapi ketika mereka datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam, apa kata Nabi? Aku yang memiliki ini. Itu maqaman mahmud jemaah. Yang kita doa, wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Tuh. Allah kasih maqam yang terpuji. Siapa yang memuji beliau? Seluruh umat pada waktu itu. Bukan hanya umat Islam, tapi umat Nabi Adam, sampai terus umat Nabi Ibrahim, terus umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka melihat keutamaan Nabi alaihissalam, dan itu yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung sekali. Karena syafaat ini mencakup semua umat manusia, yang muslim dan yang kafir. Makanya orang yang setelah
yang menjawab azan, lalu membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Allah janji sama Nabi alaihissalam. Yang baca doa itu, apa kata Nabi alaihissalam? Halat lahu syafaati. Dia berhak mendapatkan syafaatku. Bukan syafaat yang umum, syafaat yang khusus. Ini nanti ada syafaat. Kita akan berbicara tentang berbagai macam syafaat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan kepada orang-orang yang diberi syafaat pada hari itu. Fayaqulu ana laha fa asta'dhinu ala rabbi fayu'dhanu li. Lalu diizinkan oleh Allah SWT, Nabi kita sujud di bawah arsy. Sujud. Nabi bercerita, nanti Allah akan bukakan buat aku itu berbagai macam pujian buat Allah yang aku nggak menghafalnya sekarang. Nabi nggak hafal. Dia cerita aku nggak hafal sekarang. Tapi nanti Allah akan bukakan buat aku petunjuk sehingga aku memuji Allah dalam sujudku. Lalu Allah mengatakan, irfa ra'sa wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepala. Kau mau minta, mintalah. Akan diberikan apa yang kau minta. Kau mau kasih syafaat, syafaatmu akan diterima. Ketika itu Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah menyelesaikan, agar Allah turun untuk faslul khitab, untuk menyelesaikan persidangan di antara mereka. Maka bermulailah hisab. Karena sudah diterima syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti bicara syafaat yang macam-macam setelah melewati sirat. Sekarang kita masuk kepada hisab. Karena sudah Allah setujui, Allah terima permintaan Nabi SAW. Sidang dimulai dengan dialog dan penyidikan. Iya, seperti sidang yang biasa kita lihat. Orang itu nggak langsung disidangkan, tapi ada penyidikan, ada penyelidikan, penyidikan, kemudian ada BAP, ada tanya jawab, bagaimana fulan didatangkan sebagai saksi, ditanya. Manusia ngeyel dalam pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa? Karena lisan bisa berdusta. Kita ini berbuat salah, tapi nggak ingin ketahuan. Maka Allah datangkan saksi-saksi yang menguatkan. Di dunia ini alat bukti ada berapa jemaah? Katanya bisa disidangkan kalau ada 2 alat bukti. Bukan disidangkan, bisa di statusnya apa? Terdakwa. Apa tersangka? Yang pertama apa? Tersangka. Terus terdakwa. Terus terpidana. Yang pertama saksi. Wallahu a'lam. Menjelas seperti itu pun akan dilakukan. Allah akan datangkan saksi-saksi. Allah akan bertanya kepada dia, apa yang kau lakukan selama ini? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Di surat Qaf ayat 21 Allah mengatakan, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi yang jadi saksi. Karena ada malaikat yang senantiasa mendampingi dia, yang mencatat semua amalannya. Allah mengatakan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari diri manusia kecuali di situ ada raqib. Ada yang mengawasi, atid, ada yang mencatat dan mengumpulkan. Ada, itu senantiasa ada. Maka didatangkan sebagai saksi. Saksi yang melihat, saksi yang mencatat, yang melihat ini melakukan ini, iya, ini catatannya semua. Kau melihat, iya, aku melihatnya. Dan subhanallah jemaah, ada seorang teman bercerita, Ustaz, bayangan ana Ustaz ya, nanti di padang mahsyar itu kalau lihat zaman sekarang dengan adanya CCTV, dengan adanya segala macam, jadi mungkin orang itu akan disetelkan dosa-dosa dia, Ustaz ya. Bayangan dia,
Ini dosa mulia. Seperti orang yang terekam CCTV mencuri. Lalu enggak, Anda enggak mencuri. Enggak mencuri? Enggak. Anda di rumah atau di mana? Coba diserahkan CCTV. Ini siapa ini? Siapa? Wallahu a'lam, enggak tahu. Itu masih ngeyel. Orang itu sudah tahu dirinya. Itu masih ngeyel. Makanya nanti ketika saksi itu didatangkan, ternyata manusia masih mengeyel. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik, Anas bercerita, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhih. Suatu saat kita lagi duduk di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi tertawa. Faqala, para sahabat nggak berani bertanya. Kenapa engkau bertawa? Ini adab, subhanallah jemaah. Mereka diam para sahabat. Faqala, lalu Nabi sendiri SAW yang berkata, hal tadruna mimma adhak? Kalian tahu nggak kenapa aku bertanya? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang kenapa engkau tertawa. Beliau mengatakan, min mukhatabatil abdi rabbah. Dari perbincangan antara Allah dengan hambanya. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallah turjuman. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan berdialog dengan Allah tanpa ada penerjemah. Nabi mengatakan, dan di sini Nabi bercerita tentang salah satu dialog yang terjadi. Ini gambaran sesuatu yang belum terjadi. Tapi Nabi menceritakan ini terjadi. Tentunya dengan wahyu. Karena Nabi tidak berbicara dari dirinya sendiri. Yaqul ya Rabbi, hamba ini ketika disidang sama Allah mengatakan, ya Rabbi alam tujirni minadh-dhulm. Wahai Rabbku, bukankah engkau berjanji engkau tidak akan menzalimi? Aku akan selamat dari kezaliman. Yaqulu bala. Kata Allah, iya, kau tidak akan dizalimi. Fa yaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Antum tahu ketika persidangan itu biasanya didatangkan saksi-saksi pemberat, saksi-saksi yang meringankan. Orang ini mengatakan saksi udah ada, saksi malaikat udah ada, tapi dia enggak, ya Allah, aku nggak mau saksi dari mereka. Aku mau saksi dari diriku sendiri, bukan dari orang lain. Ini permintaan dia, ngeyelnya dia, saksi udah datang, bukti-bukti sudah ditampakkan, dia mau enggak, aku butuh saksi dari diriku sendiri. Ya, kata Allah SWT, kafa bi nafsika al-yawm 'alaika syahida wa bil kiramil katibina syuhuda. Kata Allah, cukup dirimu menjadi saksi dan cukup malaikat-malaikat jadi saksi. Apa yang terjadi? Fayukhtamu 'ala fihi. Maka ditutup mulutnya. Ingat, ditutup mulutnya ini Allah sebutkan di surat Yasin ayat 65. Ketika Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami menutup mulut mereka. Dia mau saksi dari dirinya. Ditutup mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Subhanallah jemaah. Kita beriman, iya. Mungkin untuk berpikir, gimana tangan bisa berbicara? Kita yakin bahwa tangan ini kelak akan berbicara. Wa tashhadu arjulum, kakinya akan jadi saksi, juga akan berbicara. Menjadi saksi kemana dipakai itu kaki. Tangan itu digunakan untuk apa selama hidup? Subhanallah. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan selama ini. Maka ketika orang ini ditutup mulutnya, kata Nabi SAW, fayuqali arkani intik. Dikatakan untuk semua panca inderanya, semua anggota tubuhnya, kalian berbicara. Orang ini dikunci mulutnya, mendengar tangannya berbicara, mendengar matanya berbicara,
mendengar telinganya bisa berbicara, memberikan kesaksian atas dia. Karena kan dia nggak mau saksi orang lain, nggak mau dari pihak luar, dia mau saksi dari dirinya sendiri. Fatantiqu bi'amalihi, Allah jalla. Semuanya akan berbicara dengan amalan. Wallahi kita ini, ya siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi nanti subhanallah, tatkala kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mensidang kita sembunyi-sembunyi. Allah akan menutupinya. Makanya orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan kan nggak diampuni sama Allah. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan. Semua umatku akan dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Mujahir. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana orang berbuat dosa terang-terangan tuh gimana? Nggak kebayang pada sahabat. Berbuat dosa ialah sembunyi-sembunyi. Kata Nabi SAW, ya'sillah, orang yang berbuat dosa di malam hari, fayasturuhullah, lalu Allah tutupi. Fayusbih, di pagi harinya dia cerita sama orang. Ini nggak akan diampuni. Bagaimana sekarang orang berbuat dosa direkam dosanya, dia sendiri yang merekam, kemudian diupload tentang dosa-dosa dia. Ini lebih terang-terangan lagi. Kalau yang tadi cuma cerita, artinya dia bercerita, oh tadi malam aku ini, aku ini. Cerita artinya orang ini tidak sampai melihat. Maka ingat nanti pada hari kiamat ada yang sidangnya disembunyi-sembunyi, Allah tutupi. Qala fatantiq bi'amalihi, lalu tubuhnya berbicara, thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Setelah selesai kesaksian dari raganya, dari tubuhnya, lalu kunci ini dibuka sehingga dia bisa berbicara kembali. Ketika dibuka mulutnya, langsung orang ini mengatakan, bu'dan lakunna wasuhkan fa'an kunna kuntu unaqil. Celaka kalian semua ini. Aku tadi itu bohong untuk menyelamatkan kalian ini, kata mulutnya, supaya kalian tidak masuk api neraka. Maka karena itulah Nabi SAW tertawa pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman tentang bagaimana kulit ini bisa berbicara. Di surat Fussilat ayat 21, Allah mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ini ngomong sama kulitnya sendiri. Apa kata kulit mereka? Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Subhanallah. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Namun pada waktu hisab itu, ada sebagian umat yang tidak dihisab. Nggak ada hisab buat dia. Hisab itu ada dua. Hisaban yasira, ada hisaban asira. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang susah. Kata Nabi SAW, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang hisabnya itu sudah mulai ditanya yang detail-detail, akan diazab itu sudah. Tapi yang dihisab hisaban yasira itu sebenarnya cuma ditunjukkan, nih kau mengamalkan ini, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Itu ya hisab yang mudah. Tapi kalau sudah terjadi dialog, maka itu akan diazab orang itu. Siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dari umat Nabi Muhammad SAW? Dalam hadis riwayat Bukhari, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepada aku umat-umat. Nabi ditunjukkan tentang umat-umat, tentang peristiwa yang akan datang. Faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyani yamurruna ma'ahumur rahad. Ada satu nabi, dua nabi, yang umatnya itu cuma
Satu rahat nggak sampai 10 orang. Umatnya Nabi nggak sampai 10 orang. Kemudian wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Sampai ada nabi yang tidak punya pengikut, satu pun nggak ada pengikutnya. Kenapa itu terjadi? Apakah nabi ini gagal dalam menyampaikan agama sehingga tidak ada pengikutnya? Enggak. Kesuksesan itu bukan dengan banyaknya pengikut, tapi kesuksesan itu dengan melaksanakan perintah Allah. Nabi ini nggak punya pengikutnya, tapi dia sukses. Dia telah menyampaikan agama Allah. Karena kewajiban Nabi itu memberikan hidayah kepada orang atau menyampaikan kepada mereka. Menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka dikatakan sukses tidak sukses itu ketika dia tidak menyampaikan syariat Allah, ini gagal. Tapi para nabi semuanya sukses dalam tugas mereka karena mereka telah menyampaikan, tapi tidak ada yang menerima. Mungkin nabi itu dibunuh. Bayangkan berapa banyak nabi yang mati terbunuh. Kisah di surat Yasin. Berapa nabi yang dibunuh sama mereka? Jangan. Allah kasih 3 nabi. Subhanallah. Nabi Zakaria. Bagaimana kondisinya dengan kaumnya? Dibunuh. Nabi Yahya. Anaknya. Yang pertama dibunuh bapaknya apa anaknya? Anaknya dulu. Setelah anaknya, bapaknya dibunuh. Ada nabi yang datang pada hari kiamat. Walaysa ma'ahu ahad. Ana masih ingat ucapan Syekh Ibrahim Ruhaili insyaallah. Ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau menceritakan jangan sampai kita ini kalau berdakwah kemudian nggak ada yang pengikut, lalu kita ingat dengan hadis ini. Mengatakan ya kan nanti ada nabi yang nggak punya pengikut. Kalau nabi pasti sukses dia. Tapi kalau kita nggak ada yang mengikutin, kita perlu tanya kenapa nggak ada orang yang nerima. Padahal dakwahnya ini sesuai dengan fitrah. Ada apa? Bisa jadi karena perilakumu. Bisa jadi karena engkau nggak sabaran. Bisa jadi karena gayamu menyampaikan terlalu kasar. Nabi aja alaihi salatu wassalam, apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata engkau ketika menyampaikan itu kasar, keras hatinya, orang-orang semua akan kabur dari engkau. Maka seorang pendakwah ketika melihat orang-orang kok tidak ada yang menerima dakwahnya, apa yang perlu dia koreksi? Dirinya. Kayaknya ada yang salah sama anda. Mungkin karena keilmuan, mungkin gayanya, mungkin akhlaknya, perilakunya. Kalau para nabi jelas mereka adalah orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang melaksanakan perintah dengan benar, tapi memang mungkin mereka dibunuh sehingga kaumnya tidak ada yang mengikuti dia. Kemudian kata Nabi SAW, hatta rufi ali sawadun azim. Qultu ma hadha. Kemudian ditampakkan kepadaku satu kelompok manusia yang banyak sekali. Maka aku bertanya, ma hadha, ini apa ini? Qila li, ma hadha ummati hadhi? Nabi bertanya, apakah ini umatku? Qila bal hadha Musa wa qaum. Bukan. Ini Nabi Musa bersama kaumnya. Banyak, Bani Israel banyak. Qila unzur ila al-ufuq fa idza sawadun yamla'ul. Kau lihat di ufuk sana. Kau lihat di sana, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku lihat di sana penuh dengan manusia. Qila hadhihi ummatuka. Ini umatmu. Makanya Nabi itu kepingin umatnya banyak. Beliau kenapa menganjurkan umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur? Kenapa? Karena beliau ingin umatnya banyak. Maka kita yang punya anak banyak, paling tidak telah melaksanakan perintah Nabi SAW. Seorang suami ketika ngomong sama istrinya, "Dek, yuk kita bikin anak lagi," umpamanya. Apa katanya istri? Aduh, udah capek bang. Apa engkau nggak bangga ketika Nabi bangga dengan anakmu? Nabi bangga. Fa inni mukathir bikumul umam yaumil qiyamah.
Aku itu akan berbangga-bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka paling tidak kita menambah jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, wallahi kadangkala anak itu tidak punya, udah tua Umar bin Khattab. Nggak ada syahwat sama wanita, udah enggak lah. Tapi aku paksa diriku untuk mendatangi istriku, hanya berharap supaya Allah mengeluarkan anak keturunan yang bertasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam senang banget ketika melihat umatnya banyak. Tsumma qil wa yadkhulul jannah, lalu dikatakan wa yadkhulul jannah min haula 70,000 bighairi hisab. Ada 70,000 di antara mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, kata Nabi Ali. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menceritakan ini kepada para sahabatnya. Peristiwa itu pada salah satu peperangan, kalau asal Nabi menceritakan. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Walam yubayyin lahu. Nabi tidak menceritakan siapa yang dimaksud sama mereka. Orang-orang pada ribut tuh ketika Nabi tidak menjelaskan tentang 70,000 ini. Apa kata mereka? Mungkin maksudnya itu kita yang beriman dengan Nabi alaihissalam, wattaba'na rasulahu, kita mengikuti Nabi, beriman kepada Allah, mengikuti Nabi alaihissalam. Mungkin kita atau anak-anak kita yang mereka lahir dalam Islam. Kita kan masih masa jahiliyah, lahirnya kita masa jahiliyah, kita masih melakukan dosa-dosa jahiliyah, kata mereka. Akhirnya setelah itu Nabi alaihissalam keluar mengatakan kepada mereka, kepada para sahabatnya, setelah para sahabat ribut, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan nasib sial berdasarkan burung, tanggal, hari, bintang, macam-macam. Karena kita lihat orang itu banyak yang menganggap sial sesuatu yang tidak dijadikan penyebab kesialan. Contohnya, ngelihat ada kucing ditabrak, langsung masuk nggak jadi safar. Kenapa? Aduh, jangan sial sudah. Melihat kucing mati ditabrak. Apa urusannya kucing ditabrak sama berangkat safarmu? Seorang muslim tidak boleh tatayyur dengan hal itu. Wala yatatayyarun, wala yaktawun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab ini, 70,000 ini, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai ini boleh. Minta diruqyah itu boleh. Ingat, boleh. Tapi lebih afdol kalau ada cara lain, cara yang lain. Tapi boleh minta. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Menyuruh Ummu Salamah untuk minta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far karena sakit ain pada waktu itu. Adapun tatayyur haram, nggak boleh tatayyur. Kai itu boleh, berobat dengan kai itu boleh, tapi lebih afdol tidak pakai kai. Kai itu pengobatan dengan cara apa? Besi panas. Besi panas yang sekarang ini kayaknya mulai dijadikan pengobatan alternatif. Rasul SAW mengatakan akhirud dawa al-kai. Akhir pengobatan artinya kalau sudah cara lain nggak bisa ya pakai kai. Kemudian sifat yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Baik, ada tambahan dalam riwayat Ahmad dan Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Umamah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berkata, wa'adani Rabbi azza wa jal, Allah berjanji kepadaku azza wa jal, ayyudkhilal jannah, bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surga min ummati, dari umatku, 70,000 bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga 70,000 dari umatku tanpa hisab, tanpa azab. Wa ma'a kulli alfin 70,000. Dan dengan setiap 1,000 ada 70,000.
Berapa jadi jamaah? Wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 orang itu membawa 70.000 lagi. Hah? 70 juta? Kok 70 juta? Baik, nanti dihitung jamaah. Terus kata Nabi SAW, wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi. Hasa itu seperti ini jamaah. Ditambah 3 lagi seperti ini. Apa ini? Itu satu mutnya. Enggak, kalau ngambil sesuatu satu cerowong. Satu cerowong. Ini kalau ukuran mut ya. Tapi kalau mengambil sesuatu, apa istilah bahasa Indonesianya? Setangkup ya, mungkin setangkup. Dan disebutkan di sini bersama 3 tangkupan dari 3 tangkupan Allah SWT. Artinya jumlahnya berapa? Wallahu a'lam bishawab. Kita jangan kecil hati. Seorang mukmin itu hidup di antara khauf dan roja. Kita takut tidak termasuk dari 70. Nah, makanya kita menghindari hal-hal dosa-dosa. Ini jamaah yang 70.000 ini tentunya sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Sampai yang boleh pun mereka tinggalkan. Demi mendapatkan yang afdal. Artinya minta diruqyah itu boleh. Bukan haram, boleh minta diruqyah itu. Kemudian berobat dengan kai itu boleh. Tapi sampai yang boleh pun mereka tinggalkan. Dia ingin mendapatkan fadilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini, kita tetap jangan kecil hati. Kita berharap besar kepada Allah, kita tapi perlu takut juga. Jangan-jangan kita tidak termasuk yang 70.000 sehingga kita terus berusaha. Tapi jemaah, berkaitan dengan hisab ini ada 3 tempat di mana di padang mahsyar ini ada 3 lokasi di mana hamba pada waktu itu tidak kenal sama orang. Nggak bisa diajak ngobrol. Di selain 3 tempat ini berarti di padang mahsyar itu bisa ngobrol. Anak bisa ketemu orang tuanya sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim menjumpai Nabi Ibrahim di padang mahsyar itu bisa terjadi hal itu. Tapi di 3 tempat ini mereka tidak ingat kecuali diri mereka sendiri. Siapa yang ingat? Mereka siap hadiah. 3 lokasi atau 3 tempat yang orang tidak ingat kecuali dengan dirinya sendiri. Nah, fadhal. Pak Ahmad terus. Baik, ibu-ibu. 3 tempat di mana hamba tidak ingat kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, silahkan. Ini sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan. Ketika dimitan dan kamu Putus-putus. Yang pertama dibagikan rapot. Pembagian rapot. Iya, ketika pembagian rapot. Yang kedua di mizan. Ketika melewati sirat. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kasih hadiahnya nih, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Di 3 tempat itu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, di mana suatu saat aku ketika itu menangis tatkala mendengar cerita neraka. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubki? Kenapa engkau menangis?" Aku berkata kepada Nabi SAW, diceritakan kepadaku neraka, maka aku sedih ya Rasulullah SAW. Apakah engkau akan ingat dengan keluargamu kelak pada hari kiamat? Aisyah tanya, Nabi, apakah engkau mengingat keluargamu pada hari kiamat nanti? Apa kata beliau? Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat maka tidak ada seorang yang mengingat orang lain. Di 3 tempat ini. Indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanun am yazid.
ketika proses penimbangan dia, amalan dia, sampai ketahuan itu berat kebaikannya atau ringan kebaikan. Wa inda tatayuris suhuf, ketika dibagikan rapot itu, berterbangan rapot itu, orang sibuk mengambil rapotnya, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimali. Orang ketika rapot ditebarkan, nggak ada yang memikirkan orang lain, nggak bisa diajak ngobrol, dia memikirkan diri sendiri sampai ketahuan rapotnya itu diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya, atau di balik pundaknya. Wa indas sirat idza wada'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Dan yang ketiga, ketika sirat itu diletakkan di atas neraka jahanam, orang ini hanya mikirkan dirinya sendiri, nggak tanya sama orang, nggak minta tolong sama orang, nggak, sampai dia melewati sirat tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti selesai sholat kita akan lanjutkan pembahasan tentang peristiwa pembagian rapot. Pembagian rapot sehingga kita bisa tahu amalan-amalan apa saja yang menyebabkan kita bisa mendapatkan rapot kita dengan tangan kanan kita dan dijauhkan dari tangan kiri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, teman-teman yang dari Abu Dhabi mau sholat Jumat atau mau sholat zuhur? Masya Allah. Sholat zuhur kan? Ya, sholat zuhur kita di sini nggak apa. Zuhur bisa jamak sama asar bagi teman-teman yang musafir. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.